Halo nih, Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, masih di liputan Komputex di mana Mang Udok sebelumnya bahas produk ASRock tentang Mobo Intel sama monitor. Nah, sekarang Mang Udok bakal bahas produk terbaru buat platform AMD. Jadi, pantengin terus video ini, oke? Oke bro, salah satu poin utama yang ditawarin ASRock di Komputex kali ini tuh ada di VGA dan motherboard. Nah, buat VGA, ASRock punya opsi terbaru dan cukup ngejanjiin, bahkan buat kelas entusias sekalipun. Hadirnya Radeon RX 7900 XTX Aqua tentu jadi salah satu poin terbesar perusahaan di event tahunan kali ini. Desain yang lebih premium, fitur Aqua Liquid Cooling juga ngasih estetika lebih, dan pendingin pun diklaim bakal lebih efektif. Terus performa juga bisa ngejanjiin. GPU ini punya pengaturan VBIOS dan diklaim bisa nembus batas performa dengan peningkatan lebih baik dibanding standar RX 7900 XTX. Next itu ada Radeon RX 7600 series. GPU baru kelas menengah yang ramah, meskipun performa masih dalam perdebatan sih. Cuma ASRock punya banyak solusi buat seri ini. Pertama yang cukup menarik perhatian itu ada di Radeon RX 7600 Steel Legend dengan opsi warna serba putih dan cukup menawan. Terus punya fitur ARGB lighting buat nambah estetika makin pede. Cocok nih buat rakit PC all white. Di bawahnya itu ada edisi Radeon RX 7600 Phantom Gaming. Opsi solid dari materi, cooling dan performa oke. Estetika juga terhitung positif. Nah, seri Phantom Gaming punya boost clock lebih tinggi dibanding reference, nyampe 2755 MHz. Buat seri anggaran di jajaran RX 7600 itu ada di edisi Challenger. Estetika mungkin bukan the best, cuma VG ini bisa cocok buat mereka yang punya budget ketat. Cooling masih layak dan ukurannya lebih kompak. By the way, ASRock mengungkap kalau jajaran VGA Radeon RX 7600 ini udah punya fitur eksklusif bawaan masing-masing. Entah strip actual fan, terus ultrafit heat pipe, metal backplate, dan tentu aja dukungan polychrome RGB. Nah, hadirnya VGA ini pasti nambah varian yang ideal buat pengguna. Semoga ya apa yang diungkap udah tersedia di Indonesia. Next itu motherboard, di mana ASRock punya solusi buat mereka yang pengen bangun PC Ryzen 7000 dengan budget ketat. Pertama itu seri B650E Taichi Lite. Opsional edisi budget tapi kelasnya tetap high-end. Fitur kelas atas masih ada, seperti CPU VRM yang powerful, kualitas materi premium, dan dukungan DDR5 nyampe 6600 MHz. Wi-Fi 6 sama jumlah storage maupun USB ada dan melimpah. Desain juga masih super kece, meskipun estetikanya nggak sewibawa Taichi original sih. Nah, buat kaum kere-hore, ada Mobo A620, di mana ASRock ngasih 4 varian buat seri ini. Pertama itu ada A620 Pro RS Wi-Fi, seri yang mungkin jadi edisi tertinggi di jajaran Mobo A620 perusahaan. Fitur Wi-Fi 6E tentu jadi alasan utamanya. Dan pada dasarnya, seri Pro RS punya 4 slot memori DDR5 yang ngedukung speed nyampe 6000 MHz. Terus ada 2 slot SSD M2 yang ngedukung PCIe Gen 4, dan port USB juga terhitung lengkap, termasuk USB Type-C 3.2 Gen 1. By the way, Mobo ini ukurannya micro ATX, dan slot PCIe 4.0x16 cuma ada 1. Nah, jika seri Pro RS Wi-Fi terlalu mahal, kalian bisa ambil standar A620 Pro RS aja. Fiturnya hampir sama, yang nggak ada itu ya fitur Wi-Fi tentunya. Oke, selain dua opsi unggulan tadi, ada yang lebih ramah dari sisi budget, yaitu A620M HDV M2 dan HDV M2 Plus. Nah, apa sih yang beda? Padahal dari sisi penamaan terhitung sama. Potensi performa bisa beda, di mana CPU VRM yang dibawa seri Plus jelas lebih baik. Nah, fitur overclocking memori di seri HDP Plus bakal lebih baik dibanding seri non Plus.
By the way, Mobo AMD A620 pada dasarnya nggak memungkinkan buat overclocking CPU, cuma buat memori masih bisa. Nah, kedua Mobo HDV kelas anggaran ini punya spek sisanya terhitung sama, seperti jumlah slot RAM ada 2. Kalau SSD M2 di seri HDV Plus ada 2 slot, yang non plus cuma ada 1 dan ngedukung SSD Gen 4. Yang cukup mengejutkan, HDV Plus punya dukungan OSI-RAM lebih tinggi, nyampe 6400 MHz dibanding non HDV Plus yang cuma dukung nyampe 5600 MHz. Jadi mereka yang pengen performa lebih, seri HDV Plus tentu bisa lebih baik. Kalau slot PCIe semuanya ada 3. PCIe utama kali 16 udah dukung PCIe 4.0, sisanya PCIe 3.0. Nah, ada slot ekstra buat M2 Wi-Fi sebagai add-on tambahan. Overall sih, HDV Plus bisa jadi pilihan menarik buat mereka yang ngejar performa. Cuma kalau budget sangat ketat, non HDV Plus masih layak kok buat dipertimbangin. Nah, gimana sejauh ini menurut kalian tentang Mobo sama VGA terbaru ASRock di Computex? Beberapa di antaranya mungkin masih belum tersedia, tapi setidaknya kalian setidaknya bisa antisipasi, apalagi jika pengen ngebangun PC yang lebih fresh pakai Ryzen 7000 dan lebih ramah anggaran. RX 7600 terbaru ASRock bisa jadi opsi alternatif buat gaming PC mid-range. Kalau Mobo A620 jadi jawaban perusahaan. Jadi seolah-olah Mobo AMD itu sekarang nggak mahal lagi, betul nggak? So, itu dia sedikit preview tentang produk terbaru ASRock di Computex 2023 ini. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.